Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Bukhari, guru geografi SMA 29 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya materi klasifikasi sumber daya alam. Sebelum kegiatan belajar dimulai, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sampai pada KD 3.3, di mana KD pengetahuannya adalah menganalisis sebaran pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk KD keterampilannya 4.3 itu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Adapun indikator yang akan kita capai ya pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam, dan yang kedua adalah mengklasifikasikan sumber daya alam. Baik, tujuan pembelajarannya ya. Jadi pada materi ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam dan siswa dapat mengklasifikasi sumber daya alam. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang materi ini, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam adalah semua potensi alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu semuanya disebut dengan sumber daya alam. Kita lihat slide yang ada di samping. Ya, itu adalah contoh dari sumber daya alam. Ya, ada benda mati, ada benda hidup. Ya, kalau yang ada di situ memang pada umumnya merupakan benda hidup ya. Di situ ada seorang Pak Tani yang sedang melihat ladangnya, sawahnya, ada kayu, ya hutan itu berarti kan termasuk benda hidup ya. Ada ikan, ada perkebunan karet. Nah, ini ada termasuk benda mati. Apa di situ? Yaitu tambang minyak lepas pantai. Nah, itu. Baik anak-anak. Sekarang kita sampai pada pembahasan materi intinya, yaitu klasifikasi atau penggolongan sumber daya alam. Nah, bahwa sumber daya alam itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama berdasarkan kelestariannya. Nah, di sini berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah renewable resource. Ya, apa contohnya? Yaitu flora dan fauna. Di sini apa sih maksudnya? Renewable resource itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, itu. Flora itu apa? Itu tumbuh-tumbuhan. Jelas tumbuh-tumbuhan bisa diperbarui. Artinya apa sih? Artinya kalau habis itu bisa ditanam kembali. Fauna, ya, ini juga bisa diperbarui, ya. Artinya kalau fauna itu misalnya kambing dipotong, nah nanti akan melahirkan anak baru lagi. Artinya bisa dikembangbiakan lagi, bisa diternak lagi, maka disebut dengan renewable resource, dapat diperbaharui. Yang kedua adalah unrenewable resource. Artinya di sini tidak dapat diperbaharui. Sekali pakai, habis pakai udah nggak bisa diperbaharui lagi. Apa contohnya? Barang-barang tambang. Tahu kan anak-anak barang tambang? Ya minyak bumi, ya batu bara,
nikel dan sebagainya. Itu tidak dapat diperbarui. Yang ketiga adalah sustainable resource. Artinya sumber daya alam yang dapat diperbarui tapi dengan siklus, ya, secara siklus. Apa contohnya di sini? Udara dan air, ya. Kalau udara kita tahu proses pembaruannya melalui suatu proses namanya fotosintesis, ya. Kalau air adalah siklus hidrologi. Baik anak-anak, sekarang kita lihat contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara reproduksi. Ya, apa saja sih? Nah, yang pertama dari hasil pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat kehutanan, ya. Nah, seperti yang ada pada slide berikutnya ini, ya. Itu yang pertama adalah hutan, ya, berarti kehutanan. Yang kedua ada laut, di situ banyak ikannya, berarti perikanan, ya. Di situ itu gambar apa, nak? Binatang apa itu? Oh, domba, ya. Biasanya kalau domba itu dari mana tuh yang tanduknya itu? Dari mana? Betul, yaitu dari Garut, ya. Ada kambing biasa, ya. Ada apa lagi tuh yang di atas itu? Bebek, ya. Nah, ini. Nah, itu contoh-contohnya. Terus dari hasil pertanian, di situ ada sayur-sayuran, ya. Nah, itu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara reproduksi. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui secara siklus. Ya, tadi ada dua kan, yaitu air dan udara. Kita lihat yang pertama, yaitu air. Nah, cara memperbarui air yaitu melalui siklus hidrologi. Ya, bagaimana sih prosesnya? Kalian bisa lihat ya di PowerPoint yang Bapak tampilkan. Ya, berawal dari evaporasi, itu penguapan. Penguapan yang dari laut, sungai, rawa menguap. Itu namanya evaporasi. Ya, setelah evaporasi akan menjadi atau akan mengalami satu proses namanya kondensasi. Ya, setelah kondensasi ya akan berubah jadi awan. Awan ya apabila titik jenuhnya minimal mencapai 75%, itu akan terjadi apa yang namanya presipitasi atau hujan. Ya, nah hujan, setelah hujan itu turunnya kemana, nak? Ke bawah apa ke atas kan hujan? Betul, turunnya itu pasti ke bawah. Nah, ya. Nah, pada saat hujan turun, ya, itu nanti ada airnya, ada yang langsung masuk ke dalam tanah, ya, ada yang masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Dan ada yang langsung menjadi aliran permukaan namanya runoff, ya, itu namanya siklus hidrologi. Kejadian terus berlangsung terus, ya. Nah, sehingga air itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, yaitu melalui siklus udara yang disebut dengan prosesnya namanya proses fotosintesis, ya. Inilah hebatnya pohon ya, nak. Yang dimakan pohon itu serba nggak enak gitu. Yang dihirup apa? CO2, ya, karbon dioksida yang dari asap motor, asap pabrik dihirup oleh pohon melalui mulut pohon. Apa namanya, nak? Mulut pohon? Mulut, bukan, maaf, bukan mulut pohon, mulut daun. Dan ada mulutnya. Apa namanya? Betul, stomata, ya. Itu. Nah, dari CO2 tadi diproses ya oleh tumbuhan, ya, prosesnya namanya fotosintesis, akhirnya ya berubah menjadi oksigen. Itu siklusnya, ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ya, tadi barang tambang, banyak ya macam barang tambang itu. Ya, ada minyak bumi, batu bara, emas, timah, tembaga, marmer, granit, plutonium, uranium, intan berlian, ya. Wah, itu. Ada emas tuh, emas batangan, ya. Wah. Kalau uranium itu untuk apa, nah, biasanya? Ada yang tahu nggak? Bahan mentah buat apa uranium?
Betul ya, diantaranya nuklir ya, itu dari uranium ya. Dan masih banyak lagi kegunaan dari barang-barang tambang yang ada di situ ya. Nanti ada pembahasan materinya. Baik, sekarang kita sampai pada klasifikasi atau penggolongan sumber daya alam berikutnya, ya, yaitu berdasarkan jenis. Ya, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, ada non hayati atau abiotik, ya. Apa yang termasuk non hayati atau abiotik? Yaitu mineral tambang, tanah, air dan lain-lain. Yang kedua hayati atau biotik. Ya, apa contohnya? Hewan dan tumbuhan. Saya kira ini mah gampang ya, udah paham semua. Oke. Nah, penggolongan sumber daya alam yang berikutnya adalah berdasarkan potensi pemanfaatannya. Nah, di sini berdasarkan potensi pemanfaatannya, sumber daya alam itu dibagi 4, yaitu ada sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruang, dan yang keempat adalah sumber daya alam waktu. Nah, kita lihat beberapa contoh sumber daya alamnya. Misalnya sumber daya alam energi, ya. Di situ ada PLTA. Apa itu PLTA? Iya, betul, pembangkit listrik tenaga air ya. Ada tuh kalau kalian di Jawa Barat, ke Jawa Barat, apa namanya? Ada PLTA di sana. Apa nak? Betul, Jati Luhur ya. Ada juga di situ sumber daya alam energi angin ya. Itu ada angin. Ada sumber daya alam energi geotermal yang ada di gunung ya. Dan ada sumber daya alam yang memanfaatkan sinar matahari. Itulah yang termasuk sumber daya alam, sumber energi. Dan masih ada contohnya lagi, kalian bisa cari ya. Baik, yang berikutnya adalah sumber daya alam waktu ya. Kita artinya waktu, pembagian waktu di bumi ya. Di situ kalian bisa lihat ya bahwa ada perbedaan-perbedaan waktu berdasarkan posisi ya matahari ya terhadap bumi ya. Bagaimana mungkin waktu pada saat tanggal 21 Maret, 22 Juni, 23 September, 22 Desember ya. Di situ artinya kalian bisa melihat mengenai perbedaan-perbedaan waktu yang ada. Untuk lebih kalian bisa memahaminya, kalian bisa baca di buku paket ya nak ya. Baik anak-anak, sekarang kita sampai pada penggolongan atau klasifikasi sumber daya alam berikutnya, yaitu berdasarkan letaknya ya. Jadi berdasarkan letaknya bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam akuatik. Ya, akuatik berarti kalau kita ingat aqua, berarti sumber daya alam ini pasti adanya di air ya. Nah, air di sini ada air tawar dan ada air laut. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Kira-kira sumber daya alam akuatik yang ada di air tawar. Nah, misalnya ikan. Ikannya beda kan? Antara ikan yang ada di air laut dengan ada ikan yang ada di air tawar. Contoh ikan yang di air tawar apa nak? Coba. Ikan apa yang di tawar? Lele, betul, lele. Mujair, betul, ya. Bawal ada juga tuh, bawal ya air tawar, ya. Ya, gurame, ya itu air tawar. Kalau yang air laut apa ikan apa coba? Sumber daya alam apa ikan apa yang ada di laut? Tongkol, betul. Bawah laut ya. Ikan baronang, wah masih banyak lagi. Nah, sekarang yang kedua sumber daya alam terestrial, yaitu yang ada di permukaan bumi dan di dalam bumi. Nah, ini banyak. Berarti
Di daratan, terestrial itu berarti di daratan, ya. Yang ada di permukaan bumi apa? Oh, banyak, tumbuhan ada, ya. Apalagi kira-kira? Binatang, ya. Dan ada yang ada di dalam bumi, ya, barang tambang dalam bumi. Ya, itu mengenai klasifikasi sumber daya alam berdasarkan letaknya. Anak-anak, sampai di sini pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan Bapak berharap kalian bisa memahaminya dan sampai kita bertemu lagi pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.